Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa saya dari Prodi S1 RMIK. Hari ini kita akan belajar di mata kuliah pengenalan atau pengantar teknologi informasi. Kita akan belajar kurang lebih sekitar 45 menit ke depan. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan nanti kompetensi apa saja yang harus kita pelajari di pertemuan kali ini. Oke, saya akan men-share kompetensi untuk pertemuan hari ini. Silakan diperhatikan. Yang pertama, oke, bisa dilihat ya. Bisa dilihat nanti hari ini kita akan belajar tentang Microsoft Office. Mulai dari pengertiannya, perkembangannya, hingga ke sejarah Microsoft Office. Tugasnya hari ini, saya harapkan nanti teman-teman semuanya sudah mampu menjelaskan apa itu Microsoft Office. Sudah mulai mampu menjelaskan setidaknya bagaimana tahap-tahap perkembangannya pada Microsoft Office berkenaan dengan sejarah Microsoft Office, serta mengerti apa saja sih isinya di dalam Microsoft Office. Apakah hanya ada Microsoft Word, apakah hanya ada Excel dan PowerPoint, serta dan lain-lain. Jadi itu kompetensi kita pada hari ini untuk Microsoft Office. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memberikan sedikit video pengantar. Silakan disimak video ini. Saya rasa semuanya bisa mendengarkan dulu ya, suara saya dengan jelas, biar nanti videonya bisa di-play dengan baik. Kalau sudah bisa mendengarkan jelas, saya minta angkat jempol tangannya. Bisa semua ya? Ada yang bermasalah nggak untuk suaranya? Oke, saya kira semuanya sudah mengangkat jempol. Baik, silakan saksikan video pembelajaran berikut. Microsoft Office adalah suatu kumpulan software produktivitas perkantoran yang pertama kali dirilis pada tanggal 30 Agustus 1992 sebagai Office 3.0 yang ketika itu menyertakan Word untuk pengolahan kata, Excel untuk pengolahan data numerik, PowerPoint untuk keperluan presentasi, serta mail untuk menggunakan email. Sejak masa itu hingga di awal tahun 2000-an, Microsoft sudah merilis banyak versi Office. Setiap versinya mengalami pembaharuan demi pembaharuan dan menjadi semakin mutakhir, baik dari segi kemudahan pemakaian, fasilitas-fasilitas baru yang disertakan, tampilan dari Office itu sendiri, interoperabilitas antara program dengan kelompok Office, sampai penambahan program-program baru ke dalam kelompok Office. Menu-menu pada Office mengikuti standar industri software, yaitu menggunakan teks yang dibagi ke dalam beberapa kelompok menu berikut submenu di bawahnya. Dengan berkembang dan bertambahnya fasilitas-fasilitas di dalam Office, maka menimbulkan kendala bagi pengguna, terutama pengguna baru yang seringkali kesulitan menemukan fasilitas tertentu akibat banyaknya menu dan submenu pada toolbar. Selain itu, fasilitas-fasilitas yang ditambahkan sampai Office versi 2003 menjadi kurang optimal atau kurang termanfaatkan dan seolah tersembunyi di balik tumpukan menu yang berlapis-lapis sehingga tidak tersentuh oleh pengguna. Oleh karena itu, kini menjelang 15 tahun sejak dirilis pertama kali, Office menghadirkan versi terbarunya dalam Office 2007 yang menampilkan beberapa perubahan yang revolusioner dan signifikan dengan tujuan bahwa Office menjadi semakin mudah digunakan baik oleh pengguna lama maupun pengguna baru, sehingga menempatkan Office 2007 sebagai aplikasi perkantoran yang paling unggul. Dalam Office 2007, Microsoft memperkenalkan fasilitas andalannya, yaitu Ribbon, yang merupakan cara baru untuk mengelompokkan menu pada toolbar. Dengan adanya Ribbon, pengguna tidak lagi direpotkan dengan menu berbasis teks,
karena menu ribbon menampilkan seluruh fasilitas secara grafis berupa icon-icon. Kelebihan baru pada sistem ribbon bahwa masing-masing menu dapat diakses dengan satu kali klik dan tidak perlu keluar masuk menu untuk menemukan fasilitas yang diperlukan. Bagi pengguna Office yang ingin memanfaatkan layar monitor secara maksimal, maka Microsoft menyertakan fasilitas untuk menyembunyikan ribbon sementara tidak diperlukan. Cukup dengan klik ganda pada tab ribbon mana saja, maka ribbon akan disembunyikan. Cara lain adalah dengan menekan Ctrl dan tombol F1 pada keyboard, dan untuk menampilkannya kembali, bisa juga dengan Ctrl dan F1 atau cukup dengan satu klik pada salah satu tab ribbon. Office 2007 mempermudah, mempercepat, dan meningkatkan hasil akhir. Oke, bagaimana tadi? Itu video yang pertama. Mau diulang nggak videonya? Kalau mau silakan manfaatkan kolom chat-nya. Apa videonya mau kita ulang lagi? Tapi suara dari videonya jelas ya tadi ya, karena penjelasannya hanya melalui suara. Jelas? Coba chat di komentar yang punya masalah untuk suara. Jelas suaranya? Jelas, Pak. Jelas ya. Oh, ini karena ada teman kalian yang suaranya naik turun. Kita coba play sekali lagi aja ya. Kita ulangi sekali lagi biar lebih paham. Silakan diperhatikan lagi videonya, mungkin ada yang kurang jelas. Ini si Bagas juga bilang kurang jelas suaranya. Kita play sekali lagi ya. Silakan diperhatikan. Microsoft Office adalah suatu kumpulan software produktivitas perkantoran yang pertama kali dirilis pada tanggal 30 Agustus 1992 sebagai Office 3.0 yang ketika itu menyertakan Word untuk pengolahan kata, Excel untuk pengolahan data numerik, PowerPoint untuk keperluan presentasi, serta mail untuk menggunakan email. Sejak masa itu hingga di awal tahun 2000-an, Microsoft sudah merilis banyak versi Office. Setiap versinya mengalami pembaharuan demi pembaharuan dan menjadi semakin mutakhir, baik dari segi kemudahan pemakaian, fasilitas-fasilitas baru yang disertakan, tampilan dari Office itu sendiri, interoperabilitas antara program dengan kelompok Office, sampai penambahan program-program baru ke dalam kelompok Office. Menu-menu pada Office mengikuti standar industri software, yaitu menggunakan teks yang dibagi ke dalam beberapa kelompok menu berikut submenu di bawahnya. Dengan berkembang dan bertambahnya fasilitas-fasilitas di dalam Office, maka menimbulkan kendala bagi pengguna, terutama pengguna baru yang seringkali kesulitan menemukan fasilitas tertentu akibat banyaknya menu dan submenu pada toolbar. Selain itu, fasilitas-fasilitas yang ditambahkan sampai Office versi 2003 menjadi kurang optimal atau kurang termanfaatkan dan seolah tersembunyi di balik tumpukan menu yang berlapis-lapis sehingga tidak tersentuh oleh pengguna. Oleh karena itu, kini menjelang 15 tahun sejak dirilis pertama kali, Office menghadirkan versi terbarunya dalam Office 2007 yang menampilkan beberapa perubahan yang revolusioner dan signifikan dengan tujuan bahwa Office menjadi semakin mudah digunakan baik oleh pengguna lama maupun pengguna baru, sehingga menempatkan Office 2007 sebagai aplikasi perkantoran yang paling unggul. Dalam Office 2007, Microsoft memperkenalkan fasilitas andalannya, yaitu Ribbon, yang merupakan cara baru untuk mengelompokkan menu pada toolbar. Dengan adanya Ribbon, pengguna tidak lagi direpotkan dengan menu berbasis teks, karena menu Ribbon menampilkan seluruh fasilitas secara grafis berupa icon-icon.
Kelebihan baru pada sistem ribbon bahwa masing-masing menu dapat diakses dengan satu kali klik dan tidak perlu keluar masuk menu untuk menemukan fasilitas yang diperlukan. Bagi pengguna Office yang ingin memanfaatkan layar monitor secara maksimal, maka Microsoft menyertakan fasilitas untuk menyembunyikan ribbon sementara tidak diperlukan. Cukup dengan klik ganda pada tab ribbon mana saja, maka ribbon akan disembunyikan. Cara lain adalah dengan menekan kontrol dan tombol F1 pada keyboard, dan untuk menampilkannya kembali, bisa juga dengan kontrol dan F1 atau cukup dengan satu klik pada salah satu tab ribbon. Office 2007 mempermudah, mempercepat, dan meningkatkan hasil akhir. Oke, kita sudah memperhatikan tadi tentang video pembuka kita pada perkuliahan hari ini. Gimana tadi videonya? Cukup bagi saya ya. Oke, sekarang kita akan mulai diskusi terkait video pertama yang saya berikan tadi. Video tadi itu membahas tentang Microsoft Office, tentang perkembangan Microsoft Office, tapi hanya dari mulai Microsoft Office generasi pertama hingga ke Microsoft Office 2007. Nah, nanti kita akan bahas mulai dari Microsoft Office setelah 2007 sampai sekarang Microsoft Office yang paling mutakhir, yaitu Microsoft Office 2009. Nah, sekarang yang Bapak mau, siapa yang mau menyimpulkan materi dari video yang sudah Bapak berikan tadi? Mungkin ada beberapa. Siapa yang bisa menyimpulkan dari video yang sudah kita tonton di awal-awal tadi? Yang mau menyimpulkan, silakan gunakan fasilitas raise hand-nya, kemudian di-unmute setelah saya persilahkan. Yuk. Silakan raise hand dan di-unmute mic-nya. Oke, Anissa Salsabila. Silakan Anissa Salsabila dulu. Ya, baik Pak. Tadi kan Pak, Microsoft ini dirilis pada tanggal 30 Agustus 1992 kalau nggak salah kan Pak. Nah, itu tuh udah ada Microsoft Excel untuk numerik, Microsoft Office untuk yang kita biasa pakai, terus mail untuk mengirim email, sama PowerPoint untuk presentasi. Nah, cuman kesulitannya Pak, karena sampai tahun 2000 itu, icon-icon di Microsoft Office itu diperbarui kan Pak. Karena diperbarui itu malah menghambat kerjanya dan susah untuk mencari fasilitas-fasilitas yang ada di Microsoft Office tersebut. Lalu pada tahun 2007 dikeluarkanlah Microsoft Office 2007. Nah, di sana diperbarui ada icon-icon ribbon untuk mempermudah pengguna mencari icon ribbon-ribbon apa saja yang ingin dia cari. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih, Anissa. Silakan di-unmute lagi. Sudah sangat cukup baik kesimpulannya. Saya beri kesempatan lagi untuk partisipan. Siapa yang mau untuk mencoba merangkum dari video yang pertama tadi yang sudah kita tonton, silakan raise hand-nya sebelum kita bahas bersama-sama. Sudah ada Anissa tadi. Ayo, jangan malu-malu. Mau sedikit atau banyak tidak masalah.
Silakan raise hand. Ayo, kita manfaatkan waktunya. Silakan raise hand. Siapa yang mau mencoba untuk menyimpulkan materi atau video pembelajaran kita tadi, mulai dari 93 sampai 2007, atau mungkin punya pengalaman lain yang tidak disebutkan di video, tidak apa-apa. Ada pengetahuan lain ataupun pengalaman lain, silakan. Saya buka forum untuk kita diskusi. Ayo. Atau punya pengalaman atau pengetahuan lain, mungkin ada yang pernah menggunakan Office versi lama, coba-coba atau pernah lihat orang tuanya mengerjakan Office dengan versi lama, atau pernah membaca artikel, silakan. Ada yang mau berbicara, silakan raise hand-nya. Selain Anissa, ayo. Tidak ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya bingung nih, nggak ada yang mau menambahin, apakah belum paham, ataukah gimana, atau malah bingung, apa masih pengetahuan yang sangat baru mungkin. Kalau kayak gitu, saya kasih kesempatan buat nanya deh. Tapi khusus untuk materi tadi ya, materi di video awal dulu sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Yuk, yang mau nanya, karena nanti kalau sudah beda sesi, nggak bisa nanya lagi. Yang mau nanya silakan raise hand-nya, saya tunggu sampai 10.40. Ayo, anak-anak. Silakan tanya masalah Office. Tidak ada? Tidak ada? Sudah paham semua berarti kalau tidak ada pertanyaan? Oke, karena sudah tidak ada respon lagi, berarti saya langsung kasih materi selanjutnya aja ya, untuk mempersingkat waktu. Baik, saya akan memberikan sedikit makalah tentang Microsoft Office. Silakan dicermati makalahnya. Oke. Kita akan belajar tentang pengertian, sejarah, dan perkembangan Microsoft Office. Disusun oleh saya sendiri untuk kalian Prodi S1 jurusan Rekam Medis di Sabta Bakti. Jadi sebenarnya ketika kita berbicara tentang Microsoft Office, itu mungkin yang terngiang-ngiang atau yang biasa kita dengar mungkin adalah Microsoft Word. Kenapa? Karena memang Microsoft Office itu produk unggulannya pada zaman itu adalah sebuah software untuk pengolah kata. Software yang digunakan untuk mengolah kata dengan produknya yang dikenal dengan Microsoft Word. Jadi apabila kita ingin tahu sejarah Office itu ternyata sejalan juga dengan sejarah Microsoft Word. Oke. Jadi sebenarnya sejarah Microsoft Word itu mengikuti secara keseluruhan tentang sejarah Microsoft Office. Karena apa? Karena memang dulu fungsi utama atau produk unggulannya dari Microsoft Office adalah Microsoft Word. Jadi Microsoft Word itu sudah ada semenjak Microsoft Office pertama kali dikenalkan di publik atau pertama kali dijual secara legal di pasaran. Nah, Microsoft itu dulu didirikan oleh Bill Gates
Ini nama lengkapnya William Bill Gates. 3. Bill Gates itu mendirikan Microsoft pada 4 April 1972 bersama temannya yang bernama Paul. Paul Allen. Oke. Ini waktunya tinggal 10 menit ya, kita percepat. Nanti untuk sesi kedua kita harus relog lagi atau masuk lagi ke Zoom-nya. Saya kasih penjelasan singkat tentang Microsoft Office. Tadi dibentuk tahun 1975, tanggal 4 April, bersama partnernya yang bernama Paul Allen. Untuk perkembangan sejarahnya, Microsoft Office itu hadir pada pertama dengan nama Microsoft Office 3.0, dirilis tahun 92. Tapi sudah mulai ramai di pasaran, sudah mulai diperbincangkan di pasaran yang dianggap sebagai produk unggulan untuk pengolahan kata itu pada tahun 93, pada trimester kedua ke 93. Itu produk unggulannya yang pertama adalah Microsoft Word 2.0, Excel, PowerPoint, dan Mail. Nah, pada waktu itu, PowerPoint, Excel, dan Mail belum menjadi prioritas. Yang paling banyak digunakan itu masih Microsoft Word, kedua disusul oleh Microsoft Excel. PowerPoint dan Mail belum begitu populer pada waktu itu. Kemudian dirilislah yang versi selanjutnya, yaitu Office 4.0, 4.1, dan 4.2. Pada ini, Microsoft Office 4.0 itu sudah mulai di-upgrade mesinnya menjadi mesin pengolahan kata Word dengan versi 6.0. Untuk Excel-nya 4.0, PowerPoint-nya 3.0. Sedangkan untuk mail pada waktu itu belum ada perkembangan. Kenapa tidak dikembangkan untuk mailnya? Karena penggunanya masih sedikit. Animonya masih sedikit. Nah, pada versi-versi ini, pada versi-versi Office versi pertama, kedua, dan hingga 4.2 itu untuk segi tampilannya itu bisa saya katakan belum tertata rapi seperti sekarang, belum terkategorisasi. Masih banyak fitur-fitur yang disembunyikan di dalam menu-menu yang kadang kita mencarinya pun bingung, karena terlalu banyak menu dan terlalu banyak fitur. Nah, oleh karena itu, pada tahun 95, itu dirilislah lagi Microsoft Office 95, yang di setiap programnya itu di-upgrade, yang tadi Word-nya hanya 6.0, Excel-nya hanya 4.0, semuanya diseragamkan ke versi 7.0. Nah, mulai disinilah mulai dibagi dua versi untuk Microsoft. Ada yang Microsoft 32-bit dan Microsoft DOS waktu zaman dulu. Karena kita belum mengenal Microsoft yang canggih 64-bit dan lain-lain, itu belum ada, masih kompatibel dengan komputer-komputer DOS waktu zaman itu. Jadi produk unggulannya pada 95 itu sudah mulai ada program Microsoft yang berjalan pada mesin 32-bit. Selanjutnya, untuk mempersingkat, ada Microsoft 97. Nah, 97 ini sudah mulai banyak fitur dan pengembangan pada tata letak, icon-icon, dan toolbar. Makanya, di sisi inilah, atau pada versi inilah, sudah mulai dikenalkan command bar. Ada menu, ada tools, ada edit view, dan lain-lain. Itu sudah mulai ada di 97. Nah, di 97 juga ada fitur language system dan grammar checking. Jadi kalau kita menulis dalam bahasa Inggris, kalau tulisan Inggrisnya salah, biasanya ada garis merah di bawah tulisannya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya Office 2000, versi ini sudah mulai menyembunyikan banyak opsi-opsi yang tidak populer, yang jarang dipakai. Jadi yang tidak populer dan jarang dipakai itu biasanya lebih ditaruh di dalam menu-menu yang jarang diakses. Yang penting, yang sering kita pakai, kayak ada copy, paste, margin, ukuran, itu mulai ditampilkan di luar. 2000 hampir sama, 23 hampir sama, yang paling kelihatan perkembangannya itu di 2007. Nah, di 2007 sudah dikenalkan dengan Microsoft Office GUI.
grafik user interface. Jadi semuanya itu sudah dibikin icon-iconnya, copy paste yang sangat populer sekarang iconnya, yang kita tahu itu sudah mulai dikenal di 2007, walaupun sebelumnya ada, tapi 2007 lebih termanajemen, lebih rapi. Sudah mulai ada pengklasifikasian yang hingga sekarang pun di Office yang sangat terbaru di 2009 masih menggunakan klasifikasi dari Office 2007. Nah, untuk selanjutnya ada Office 2010, 2013, dan yang paling update sekarang 2009. Oh maaf, maksudnya 2019. Jadi, seperti itu materi pada hari ini. Karena waktu Zoom-nya sudah sedikit mepet, jadi nanti file ini akan saya berikan. File ini nanti akan saya berikan di via WhatsApp. Nah, untuk penjelasan materi saya jelaskan di Zoom, tapi untuk diskusi nanti kita gunakan WhatsApp aja. Jadi cukup sampai segitu penjelasan dari saya. Kita akan mulai lagi diskusi perkuliahan hari ini, kita alihkan di WhatsApp. Jadi terima kasih, saya tutup yang untuk Zoom. Saya akan berikan filenya via grup WhatsApp, nanti kita diskusinya di WhatsApp. Oke? Jadi saya kasih waktu untuk membaca lagi materi tadi, nanti kita diskusi. Kalau seperti itu, saya tutup penjelasan saya pada hari ini. Kita lanjut diskusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.